Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Izinkan saya mempresentasikan tugas PKG saya. Saya mempunyai tugas dari PKG untuk berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Nah, tugas saya adalah merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Rancangan saya nanti adalah Festival Olahraga Tradisional Gobag Sodor. Jadi ini termasuk dalam program P5. Salah satu, kalau pengetahuan saya itu masih satu-satunya olahraga yang bisa di P5-kan, yaitu dengan sistem SEM, Sport Education Model. Next, Bu Afnan. Bapak Ibu Guru sudah tahu tadi fotonya ya, itu saya sendiri. Tujuannya saya adalah satu, bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik, melestarikan permainan tradisional, dan meningkatkan semangat peserta didik dalam beraktivitas olahraga. Tentunya tadi melalui permainan tradisional Gobag Sodor. Karena permainan tradisional itu semakin lama semakin tergeser dengan permainan-permainan modern, bahkan tergeser oleh gadget. Jadi bagaimana supaya tetap lestari, salah satu tujuan saya yaitu dengan mengaplikasikan dalam sistem pembelajaran P5. Yang kedua, apa yang menjadi produk utama? Produk utama dari proyek ini adalah lomba permainan tradisional Gobag Sodor, Bapak Ibu. Next. Bagaimana produk hasil karyanya? Nah, acara yang akan didokumentasikan melalui video dan foto nanti akan kita publikasikan di media sosial kita. Kemudian, ini apa yang menjadi pertanyaan kunci? Satu, apa saja olahraga tradisional yang terdapat di daerah kita? Jadi kadang-kadang murid itu nggak tahu kalau ternyata ada permainan tradisional Gobag Sodor nih, ada boy-boyan nih, ada obrok itu apa ya? Obrok itu apa namanya yang permainan lompat-lompat gini Bapak, engklek itu ya. Ya itu kadang-kadang anak sudah melupakan gitu. Sundamanda, betul, Sundamanda. Kemudian apa hubungannya olahraga dengan kesehatan? Kadang-kadang itu kita semakin lama semakin kesini itu anak-anak kurang memahami bahwa ternyata dengan permainan tradisional itu bisa meningkatkan kebugaran. Nah, tujuannya adalah menyadarkan anak bahwa kita itu harus meningkatkan kebugaran, kesehatan, salah satunya dengan permainan tradisional. Yang ketiga, apakah melakukan aktivitas olahraga tradisional itu penting? Nah, penting enggaknya itu tadi supaya anak-anak berpikir, oh ini penting enggak ya? Oh, kalau saya mau sehat berarti saya harus aktivitas gitu. Dan yang keempat, bagaimana cara kita melakukan aktivitas olahraga di sekolah, yang salah satunya tadi dengan program SEM P5 tadi. Lanjut Bu Afnat. Nah, tipe proyek, tantangan membuat karya tipenya. Ya, siswa ditantang untuk mengorganisir dan melaksanakan festival yang menggabungkan olahraga dan budaya lokal. Jadi nanti sistemnya begini Bapak Ibu. Saya melibatkan kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6. Jadi nanti kelas 6 itu nanti akan saya bagi dua, kelas 5 akan saya bagi dua. Nah, nanti sistemnya anak-anak semua yang bekerja. Anak-anak yang menjadi jurinya, anak-anak yang menjadi pencatat waktu, anak-anak yang menjadi skorernya. Kemudian ada anak yang bertugas, ada anak yang bermain, ada yang menjadi supporter. Kita hanya memfasilitasi, kita hanya memantau jalannya pertandingan tersebut. Maka kenapa ini disebut P5? Karena supaya anak-anak belajar menjadi, oh saya harus berlatih menjadi panitia. Nah, anak-anak akan diberikan kesempatan menjadi panitia. Coba kamu jadi panitia mulai dari sekarang. Bisa nggak? Oh, ini nanti diberikan kesempatan menjadi juri. Ini nanti diberikan kesempatan menjadi hakim garisnya. Ini nanti diberi kesempatan menjadi yang mencatat waktunya dan sebagainya. Nanti gantian. Kalau sudah habis ini tim ini main, oh minggu besok gantian tim ini yang jaga. Oh, nanti dibuat semacam pertandingan dalam turnamen itu kan, misalnya ada 4 tim. Lawan ini, C lawan D. Yang menang lawan, nanti yang kalah lawan C, ada kompetisi. Oh, anak-anak tahu ini kompetisi gitu. Begitu. Kemudian model pembelajarannya saya menerapkan SEM, Sport Education Model, fokus pada keterampilan olahraga siswa dan pengenalan terhadap berbagai jenis olahraga. Yang kedua, model pendidikan kebugaran, menekankan pada pentingnya kebugaran fisik dan gaya hidup sehat. Lanjut Bu Afnan. Nah, ini peserta didik yang terlibat yaitu siswa kelas 5 dan 6.
Kapan proyek dilaksanakan? Proyek dilaksanakan pada 19 November 2024, durasinya 1 bulan. Acara puncaknya pada bulan Desember. Nanti target saya bulan Desember itu final, ada pengumuman pemenangnya, ada medali atau apa semacam trofi gitu yang bisa diberikan kepada anak selayaknya mereka benar-benar kompetisi begitu. Ada yang jadi petugas dan ada yang jadi pemain, tapi semuanya nanti akan merasakan menjadi pemain selayaknya kompetisi sungguhan. Kemudian yang ke-9, mata pelajaran yang terlibat yaitu yang pertama saya sendiri pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, yang kedua seni budaya karena ini kaitannya dengan permainan tradisional, yang ketiga bahasa Indonesia sudah pasti kalau bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah matematika karena di sana nanti akan dihitung berapa banyak tim yang lolos, berapa yang gagal, jadi nanti akan dihitung sesuai waktu. Kemudian kategori proyeknya kita masuk di kegiatan P5. Lanjut Bu Hafnan. Nah ini tabel rancangan proyek saya. Mata pelajaran yang menjadi lokomotifnya PJOK, nanti saya berusaha untuk menggerakkan yang lain, dan pelajaran yang terlibat seni budaya, bahasa Indonesia, matematika. Peran yang terlibat yaitu saya sendiri, guru PJOK, guru mapel seni budaya, wali kelas 5 dan 6, dan penjaga kebersihan nanti sama Pak Joko nanti. Lokasinya di halaman SD kita, SD 25. Produk yang dihasilkan yaitu nanti ada pemenang, juara 1, 2, 3 dari festival olahraga tradisional. Teknologi yang digunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, Instagram, Facebook, WhatsApp. Ini kaitannya untuk sosialisasi di platform media sosial kita, sekolah kita. Lanjut Bu Hafnan. Nah ini tabel gambaran proyek saya. Ini tingkat satuan pendidikannya sekolah dasar kelas 5-6, temanya festival olahraga tradisional, topiknya kebugaran jasmani, waktunya 1 bulan, dimensi profil pelajar Pancasila mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, elemen sub jika P5 yaitu menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Tujuan pelajarannya yaitu peserta didik memahami tentang kebugaran melalui aktivitas olahraga tradisional. Pembagian peran, guru nanti memandu dan mendampingi selama proyek, hanya memandu dan mendampingi. Kita nggak boleh ikut-ikutan menjadi juri, panitia atau bahkan main, kita hanya mendampingi saja. Kemudian siswa pelaksana, semuanya nanti akan dilaksanakan oleh siswa. Kemudian penjaga sekolah nanti memfasilitasi kebutuhan sarana siswa. Untuk aset kekuatan sekolah yang kita gunakan yaitu manusia, di situ ada guru, siswa, penjaga sekolah. Untuk fisiknya ada lapangan dan alat olahraga tradisional. Untuk aset lingkungannya yaitu lingkungan sekitar sekolah kita. Dan alur proyeknya, ini ada alurnya aktivitas, peluncuran proyeknya diseminasi program kepada warga sekolah, yaitu ada rekan guru, siswa, dan wali siswa. Kemudian pengumpulan informasinya, ini I-nya kurang 1 cerit. Nah, siswa mengumpulkan informasi tentang permainan tradisional dan kebugaran jasmani. Ini ada pengembangan dan umpan balik, yaitu siswa merancang kegiatan bersama guru. Nanti kita akan komunikasikan dengan anak-anak dulu. Programnya seperti ini, kita bagi dulu ini, perannya menjadi ini. Nah, nanti baru kita laksanakan program tersebut. Ya, untuk presentasinya, siswa guru menampilkan konsep festival permainan tradisional. Ini nanti sebelum kita masuk di P5 permainan tradisional, ada presentasi dulu nanti dari siswa dan guru. Lanjut Bu Hafnan. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu Guru. Ini tadi yang bisa saya sampaikan. Silahkan ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan, silahkan Bu Hafnan boleh bertanya. Kalau tadi kan tentang P5 ya, itu berkaitan sama P5 yang ada di sekolah atau memang berdiri sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi kan produknya berupa video. Nah, video itu yang buat itu siswanya atau memang dari gurunya, atau memang guru hanya memfasilitasi caranya membuat, terus mereka yang mendokumentasi, terus membuat semacam template-nya. Ya. Terima kasih Bu Hafnan. Untuk P5 ini kita sebenarnya berdiri bersama-sama. Namun kenapa kok saya berikan di kelas 5 dan 6? Kenapa nggak semuanya? Satu, kelas rendah belum tentu bisa menjadi penyelenggara. Pertimbangan saya. Yang kedua, karena program ini di luar dari kesepakatan kita waktu penyelenggaraan P5, jadi saya takut
kalau mengganggu program yang sudah berjalan di kelas yang lainnya. Maka saya hanya melibatkan kelas 5 dan 6 itu karena pertimbangannya, oh jangan-jangan saya nanti mengganggu proyek yang sudah berjalan di kelas yang lain. Karena ini kan datang di belakangan gitu Bu. Jadi saya takutnya merusak program yang sudah ada begitu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Bu Afnan terkait dengan video. Video nanti akan kita hanya menjadi fasilitator. Anak-anak bebas mengkreasikan video mereka gitu. Nanti mereka juga akan yang menjadi kameramen video ada. Nanti mereka anak akan mencoba untuk menjadi kameramen, kita ajari untuk mengedit, kita juga ajari nanti Microsoft Word tadi, Excel tadi, kita ajari pakai komputer yang ada di sekolah kita, biar mereka menjadi panitia. Oh caranya Excel gini, masukkan datanya gini. Kurang lebih begitu Bang. Ada lagi Bapak Ibu Guru? Atau ada lagi Bang? Monggo, Bu Ayu. Terima kasih Pak. Kubak Sodo memang permainan saya waktu kecil ya. Cuma saya penasaran dengan ukuran lapangannya itu sebetulnya ada nggak sih Pak? Kemudian jumlah pemainnya, kalau saya dulu kan yang penting kumpul kan ya. Nah, saya ingin tahu yang lebih dekat lagi dengan adanya Kubak Sodo. Ya. Terus waktunya, durasinya itu. Jadi begini, ya terima kasih. Untuk terkait dengan yang pertama tadi terkait dengan waktu Bu. Waktu permainan itu sebenarnya kita pakai, kalau anak nanti akan saya buat menjadi 4 kelompok Bu. Jadi itu nanti kalau satu kelas itu jumlahnya 20, berarti satu kelompoknya itu ada 10 orang karena ada 2 kelas kan, kelas 5 2 kelompok, kelas 6 2 kelompok. Jadi akan saya bagi 4. Saya hanya, kalau peraturan secara resmi itu sebenarnya tidak ada, hanya saya bagi jumlah 4 supaya nanti mereka ada kompetisinya pas. Kalau 5 nanti junjing yang satu ketemunya susah, kalau di bagian gini kan nanti ketemunya susah. Saya bagi 4, waktunya nanti yaitu masuk di waktu kita penyelenggaraan P5 nya. Waktu bermainnya nanti ada ditentukan, setiap satu kali main waktu bermainnya kurang lebih 15 menit misalnya, nanti seperti itu ya. 15 menit itu poinnya berapa, yang bisa memasuki garis finish itu berapa dihitung, dan nanti tim yang paling banyak masuk ke garis finish itu yang akan menjadi pemenangnya gitu. Terus ada lagi tadi pertanyaannya Bu Ayu? Lapangannya? Oh, lapangannya ada. Kalau kelas rendah itu 3x3, kalau kelas tinggi itu lapangannya 4x4. Maksudnya setiap satu kotaan itu ada 6 kotak. Setiap satu kotaan itu pakainya 4 meter persegi. Tapi kalau dewasa pakainya 6 meter persegi. Kita bisa sesuaikan, terserah kita mau membuat berapa. Bisa rata-rata kalau SD kelas tinggi, kalau enggak 4 meter 5 meter boy. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan program ini kita bisa laksanakan bersama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu oh, teman-teman. Itu anu loh Bu, hanya